Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan adalah teman curhat orang ketiga. Menunggu waktu saja, mantan akan dicampakkan oleh orang ketiga. Ya, ada kisah nih ya, seorang laki-laki yang sudah beranak istri ya. Ya, dia pekerjaannya itu sebagai pembicara. Ya, pembicara publik begitu ya, menjadi motivator dan seterusnya lah. Nah, ini kan pekerjaan ataupun profesi yang bersentuhan dengan begitu banyak orang ya, macam-macam lah. Jadi ketika dia sedang berada di sebuah seminar ya, seminar tentang perceraian. Nah, kalau seminar tentang pernikahan biasanya yang datang itu adalah orang-orang yang mau menikah kan. Ini seminar tentang perceraian. Maka yang datang itu biasanya orang-orang yang mau bercerai atau sudah bercerai. Nah, dia kan motivator kan, memberikan motivasi dan seterusnya. Di forum itu, dia ketemulah dengan seorang wanita yang sedang OTW bercerai. Ya, dengan suaminya atau hampir jadi bekas suami yang si laki-laki itu berselingkuh ya, selingkuh dengan temannya. Jadi mereka ini dua-duanya sedang pendidikan lanjut begitu, dengan sponsor atau dibiayai oleh orang tua si wanita ini. Orang tua si wanita ini yang nyponsori. Ya, kuliahnya si wanita ini juga mantunya. Kan keren banget tuh. Sudahlah nikah dibiayai oleh orang tuanya si wanita ini. Habis menikah kemudian jalan-jalan ke luar negeri juga yang membiayai orang tuanya si wanita ini. Ya, kemudian dibuatin rumah, dikasih mobil ya, dan di sekolah kan. Nah, dikasih pula uang saku bulanan setiap bulan begitu kan, untuk transport, beli bensin ya, bayar kuota internet, pulsa telepon dan seterusnya. Ada uang sakunya juga tuh. Dia selingkuh dengan teman kuliah lanjutnya tadi. Jadi itu pokoknya beruntung banget tuh cowok seperti itu ya. Sudah dibiayai segalanya, kan beruntung banget tuh. Ya, disayangi, dicintai betul tuh oleh mertuanya. Tahu-tahu dia mengkhianati. Nah, lagi OTW bercerai ini, si wanita ini kenal dengan laki-laki ya yang bekerja sebagai pembicara publik ya. Nah, kalau di Indonesia itu kita mendengar orang berprofesi atau bekerja sebagai pembicara publik itu mungkin masih agak jarang. Tapi kalau di luar negeri ya, bahkan seperti Bill Clinton ya, mantan presiden Amerika. Jadi Bill Clinton itu menjadi presiden Amerika itu ketika mungkin saya SMP atau SMA ya. Jadi Ronald Reagan itu saya SD, kemudian setelah itu George Bush ya senior, setelah itu Clinton. Nah, udah lama tuh ya, mungkin adik-adik juga baru dengar ini namanya. Mantan gubernur Arkansas di Amerika. Itu sekarang juga menekuni pekerjaan sebagai pembicara publik tuh ya. Nah, jadi kenalanlah mereka ini, laki-laki dan wanita ini, ya karena laki-laki ini motivator ya, biarpun
background pendidikannya bukan psikologi, tetapi kan dia biasa tuh mendengarkan curhat orang dan juga memberikan solusi-solusinya. Nah, curhatlah si wanita ini ya tentang perceraiannya. Dalam curhat itu merasa nyaman ya, dan si wanita yang sedang rapuh ini kan, biasanya dia tidak bisa membedakan apakah kenyamanan itu karena cinta ya atau ya rasa nyaman biasa ya. Nah, sayangnya nih, si laki-laki ini mendengarkan curhatnya tidak profesional ya. Seharusnya kan dia tidak boleh tuh jatuh cinta dan tertarik kepada orang yang membutuhkan nasihat-nasihat dia, tidak boleh. Seharusnya dia profesional saja. Dia dengarkan curhatnya, dia berikan solusinya, kan gitu. Dia malah jatuh cinta kepada wanita ini. Karena wanita ini memang secara fisik seseorang yang menjadi idaman dialah ya. Wanita yang terlihat begitu anggun ya. Setelah itu pakai kacamata ya, ada tai lalat di pipinya, wajahnya oval ya. Seseorang yang selama ini betul-betul dia idam-idamkan, sosok yang sempurna dalam pandangan dia. Jatuh cinta dia. Ya. Jatuh cinta ya, si wanita itu juga karena butuh tempat untuk bersandar, tempat curhat, dia terima. Ketika si wanita ini cerai dengan si laki-laki, tadi kan baru OTW ya. Nah, menikah siri ini dengan laki-laki yang jadi pembicara ini. Ya, pekerjaannya sebagai pembicara ini. Ya, nikah siri. Nah, nikah siri ya namanya orang cinta ya. Si laki-laki ini betul-betul mencintai, apapun dia korbankan demi bisa bersama dengan wanita ini tadi. Ya, pokoknya itu ya, bahkan sekarang itu jadwal pekerjaannya itu ngikuti jadwal si wanita ini dulu. Wanita ini mau minta diantar kemana, kebutuhannya apa. Ya, baru setelah itu di sela-sela itu dia menyempatkan untuk bekerja. Nah, apa yang terjadi kemudian seiring perjalanan waktu, si wanita ini move on dari mantannya dulu ya. Ya, akan bersama seorang motivator ya, pembicara yang biasa memberikan nasihat-nasihat, yang memberikan semangat, bangkit dia. Apa yang terjadi ketika dia bangkit, si laki-laki ini dia campakkan. Karena ketika dia bangkit itu dia menyadari bukan seperti ini nih orang yang dia idam-idamkan untuk menjadi suami dia, bukan. Ya, maka dia campakkan, dan setelah itu dia betul-betul tidak pernah mau ketemu lagi dengan si laki-laki ini. Ya, laki-laki itu ya sudah terpuruk. Ya, pekerjaan terbengkalai, orang juga sudah malas ngasih pekerjaan kepada dia. Citra dia juga sudah tidak bagus sebagai seorang pembicara publik, sudah nggak laku lah ya. Kemudian tabungan juga sudah dihabiskan semua untuk membantu biaya pendidikan lanjut istrinya tadi dan seterusnya. Dan sekarang ya sudah hidupnya berantakan, sementara si wanita tadi melanjutkan hidupnya dengan cinta sejatinya yang baru. Nah, jadi itu contoh ya. Jadi banyak sekali ya pengkhianatan atau perselingkuhan itu diawali dari curhat, ya tidak? Di media sosial, kenalan kemudian curhat. Ya, padahal masing-masing, yang ini wanita sudah jadi istri orang, yang laki-laki juga sudah jadi suami orang, saling curhat, jatuh cinta, kemudian selingkuh. Kan banyak sekali. Ya. Nah, tetapi itu tadi, ketika dia sudah move on, dia akan menyadari, ya, dia akan berpikir dengan rasional bahwa ini bukan cinta yang dia cari, dan di situ tuh biasanya perpisahan akan terjadi. Ya, nah maka ketika mantan itu adalah tempat curhatnya orang ketiga, menunggu waktu saja. Ketika orang ketiga sudah pulih ya, mungkin
ketemu dengan mantan orang ketiga sedang rapuh dan seterusnya. Ketika orang ketiga ini sudah pulih, ya, dari misal dia juga dikhianati oleh mantannya dan dia sudah move on, maka ketika dia sudah move on itulah dia akan mencampakkan mantan begitu saja, ya. Nah, jadi yang penting sekarang tuh ya, ketika kita tahu nih bahwa mereka kenalannya dari curhat nih, ya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersabar, ya, dan terus berdoa. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama atau menyertai orang-orang yang sabar, ya. Dan kalau kita mau bersabar sedikit saja, insya Allah mantan akan balik sendiri. Dia sudah dapat pengalaman berharga. Ternyata bersama orang ketiga, dia tidak punya apa-apa, segala pengorbanannya tidak pernah dihargai, dan dia tahu persis satu-satunya orang yang akan mau menerima dia dengan segala keadaannya, bahwa sekarang dia tidak punya apa-apa adalah kita. Maka mantan akan balik sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.